Perkenalkan, nama saya Andini Novianti, NIM 1908095. Nama saya Cynthia Marcella, NIM 1908283. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva Firdausi Salihah, NIM 1908158. Saya Asna Fauzia Zailani, NIM 1900332. Izin memperkenalkan diri, nama saya Miftahul Fitriani, NIM 1903839. Bismillahirrahmanirrahim. Izin memperkenalkan diri, nama saya Windy Anggraini, NIM 1908368. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat ya semuanya. Kita absen dulu, ada yang tidak hadir? Hadir semua ya, alhamdulillah. Nah, sebelum mulai pembelajaran, kita baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Nah, pembelajaran kali ini kita akan membahas tema 1, subtema 1 tentang organ gerak hewan. Nah, pernah nggak sih kalian memperhatikan hewan yang ada di kebun binatang, atau di taman, atau di tanaman, atau dimanapun itu? Hewan apa sih yang kalian amati itu? Bagaimana sih cara hewan itu bergerak? Bagaimana kalau burung caranya bergerak gimana? Kalau kera? Kalau manusia? Nah, antara manusia dan hewan mempunyai cara gerak yang berbeda dan tentunya alat gerak yang berbeda juga. Nah, contohnya seperti burung. Burung alat geraknya yaitu sayap. Nah, kalau manusia alat geraknya yaitu kaki. Ini kita akan membahas letak geografis di wilayah Indonesia. Nah, anak-anak, apakah ada yang mengetahui tentang letak geografis wilayah Indonesia? Ya, wilayah Indonesia itu berdasarkan letak geografisnya diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Selain itu, terdapat di antara Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik. Nah, selain secara geografis, secara astronomi, Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan. Lalu ada di antara 95 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur. Nah, Indonesia juga merupakan berada di pertemuan dua rangkaian pegunungan, yaitu Sirkum Pasifik dengan Sirkum Mediterania. Nah, Indonesia itu memiliki banyak sekali pulau, termasuk diantaranya pulau-pulau yang besar juga pulau-pulau yang kecil, termasuk diantaranya pulau-pulau yang berpenghuni dan juga tidak berpenghuni. Coba, apakah ada yang tahu berapa total pulau-pulau yang ada di Indonesia? Benar, ada sekitar 17.504 pulau dengan 5 pulau besar di antaranya. Nah, 5 pulau besar itu apa aja sih? Yaitu ada dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya. Nah, selain itu, Indonesia juga memiliki sebanyak 400 gunung berapi. Wah, banyak sekali ya. Nah, yang masih aktifnya itu ada sekitar 130 gunung berapi. Oleh sebab itu, Indonesia dijuluki sebagai Ring of Fire, atau dalam bahasa Indonesianya dijuluki cincin api. Nah, ada 3 bagian wilayah geografis Indonesia, yaitu yang pertama ada Kepulauan Sunda Besar, Sunda Kecil, lalu yang terakhir ada Kepulauan Maluku dan Irian. Nah, Kepulauan Sunda Besar itu ada apa aja sih?
Kepulauan Sunda besar terdiri dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sulawesi. Lalu untuk Kepulauan Sunda kecil itu diantaranya ada Pulau Bali, Pulau Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Nah, dengan letak geografis ini, Indonesia tentunya memiliki keuntungan. Nah, terdapat beberapa keuntungan yang didapatkan Indonesia karena letak geografisnya yang sangat strategis. Di antaranya yaitu tempat lalu lintas dunia. Karena Indonesia berada di antara benua Australia dan benua Asia, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, itu memungkinkan Indonesia menjadi lalu lintas dunia. Nah, lalu itu juga berarti Indonesia menjadi titik persilangan kegiatan perekonomian dunia, di antaranya dari pedagang, negara-negara industri atau negara-negara berkembang. Jadi Indonesia juga melakukan banyak transaksi perekonomian karena letaknya geografis yang strategis. Nah, Indonesia juga mendapatkan pengaruh dari dunia, dimulai dari kebudayaan juga peradabannya. Nah, selain itu, secara alami Indonesia dipengaruhi oleh angin musim. Sekitar bulan Oktober menuju bulan April, angin bertiup dari benua Asia menuju benua Australia yang membawa uap air dari Samudra Pasifik. Nah, ini yang memungkinkan Indonesia mengalami musim hujan. Lalu, di sekitar bulan April sampai bulan Oktober, angin bertiup dari benua Australia menuju benua Asia. Nah, yang sedikit membawa uap air dari Samudra Hindia. Inilah yang memungkinkan Indonesia mengalami musim kemarau. Jadi Indonesia itu mengalami dua musim ya, musim kemarau dengan musim hujan. Nah, Indonesia juga dilewati oleh garis khatulistiwa yang tepat sekali mengenai kota Pontianak yang ada di Kalimantan Barat. Lalu sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Silakan kalian tulis kondisi geografis dari pulau-pulau besar Indonesia. Pulau-pulau besar Indonesia itu terdiri dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya. Nah, kalian boleh mencari referensi, mencari sumber dari buku-buku yang ada. Bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Apakah menyenangkan? Ibu harap pembelajaran kali ini sangat-sangat menyenangkan. Kali ini, Ibu akan memberikan kesempatan pada salah satu kalian untuk mengungkapkan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Disilahkan. Yang mau menjawab dan memberikan kesimpulannya, angkat tangan. Oke, Anissa. Oh gitu. Oke. Ada yang lain yang ingin mengungkapkan kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Oke, kalau tidak ada, catatan dari Ibu untuk kedepannya kita harus lebih berani lagi untuk mengungkapkan pendapat kita. Oke, kesimpulan dari pembelajaran kali ini yang pertama itu kita dapat mengetahui kondisi geografis pulau-pulau besar di Indonesia. 3 wilayah geografis itu meliputi yang pertama ada Kepulauan Sunda Besar. Itu terdiri dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Sulawesi. Yang kedua ada Kepulauan Sunda Kecil, itu terdiri dari Bali, NTT, dan NTB. Dan yang ketiga ada Maluku dan Irian. Kesimpulan yang kedua, kita harus saling bergotong royong. Mengapa? Karena dengan bergotong royong kita akan saling meringankan beban satu sama lain.
Nah, yang ketiga, kesimpulannya, perilaku keseharian kita harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Kita cukupkan ya anak-anak untuk pelajaran hari ini. Sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya, tolong dipimpin doanya. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.